yang baru di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang utama dalam hidup kami Bapa. Baharui hati kami pagi ini Tuhan. Kami rindu persembahkan setiap pujian yang terbaik yang bisa kami persembahkan hanya kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Kau melukis wajahku di hadapanmu, amin, dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Besar kasih Tuhan. Sampai masa tuaku, hanya Yesus Allah kita. Kau tetaplah Tuhanku, amin, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri, nyanyikan dengan sepenuh hati. Haleluya. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Amin. Haleluya. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, amin Tuhan, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Biarlah hati kita pagi ini mau menyembah Tuhan, karena Dia mengasihi kita, karena Dia setia atas hidup kita. Katakan dengan sepenuh hati, ku angkat
sepenuh hati kepada Dia, Yesus. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, amin, dalam naungan saya. Benar Tuhan, terus menyembahmu, kasih-Mu terukir, amin. Biarlah kasih-Mu terus terukir Tuhan. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Haleluya. Biarlah kasih-Mu terus terukir di lubuk hati kami Bapa. Nama-Mu terus ada di dalam hati kami Tuhan. Engkau segalanya Tuhan Yesus atas hidup kami. Bapa, kami bersyukur hari yang baru Tuhan nyatakan buat kami. Kalau kami boleh ada, itu semua anugerah Tuhan. Itu semua kemurahan Tuhan yang luar biasa buat kami. Ajar kami menghargai kasih-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami rindu menyenangkan Engkau Bapa. Kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Kami adalah penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan untuk menyembah-Mu dengan hati kami Tuhan. Untuk memuji-Mu dengan segenap hati kami Bapa. Engkau segalanya dalam hidup ini Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih penting dari Engkau Tuhan. Sebab itu mari Bapa, hadirlah di tempat ini. Lawatlah setiap kami Tuhan Yesus. Kami rindu lawatan-Mu Bapa. Kami rindu Engkau memperbaharui kami Tuhan. Cinta kami kepadamu Tuhan, Engkau baharui pagi ini Bapa. Kami ingin Tuhan, hati kami senantiasa memuliakan Engkau Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami Bapa. Bapa surgawi, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini dalam tangan-Mu. Kuasa Tuhan melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, pagi ini pagi yang penuh berkat Tuhan. Pagi yang penuh dengan kehadiran Tuhan. Engkau melawat umat-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang datang dengan letih lesu akan pulang dengan kekuatan dari Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau adalah Allah buat kami. Engkau penolong yang sejati. Engkau pemuas dahaga kami yang sejati Tuhan. Kami percaya kepadamu Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir di dalam kuasa-Mu. Engkau beracara atas kami. Engkau mengurapi setiap kami, khususnya hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan bersama, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia, Yesus Tuhan kita. Karena apa saudaraku? Yesus adalah kekasih kita yang sejati. Amin. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Kita akan pujikan ini. Haleluya. Berikan sukacita kita hanya kepada Tuhan ya. Hari ini biar damai sejahteranya ada di hati kita. Glory. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Amin. Karena kasih-Mu padaku, Dia telah tebus. Amin. Haleluya. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Katakan sekali lagi,
Yesus kekasih jiwa. Benar, hanya Yesus kekasih jiwa kita yang sejati. Amin. Kau tebus dosaku. Amin Tuhan. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Haleluya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji 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 Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai. Kami persilakan duduk saudaraku. Masih nampak wajah yang muram, padahal Yesus memberi sukacita yang sejati buat kita. Amin. Harus ada sukacita saudaraku di hati kita, karena Dia sudah menebus dosa kita. Itulah sukacita besar buat kita umatnya. Haleluya. Biarlah kita senantiasa terpesona akan Tuhan. Amin. Sungguh Kau mempesona Tuhan. Glory, haleluya. Berikan dengan semangat pujian kita bagi Yesus Tuhan. Glory. Perbuatanmu hapuskan raguku. Aku tidak ragu lagi Tuhan untuk mengikut-Mu Yesus. Haleluya. Kau buktikan kasih-Mu, Kau mati bagiku. Amin. Haleluya. Hapuskan dosaku. Amin. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan.
hapuskan raguku. Benar Tuhan. Oh, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku. Oh, hapuskan dosaku. Amin. Haleluya Yesus. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau jagai hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Amin saudaraku. Haleluya. Kami undang untuk berdiri. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Jangan ragukan siapapun kita, anak-anaknya, dimanapun berada. Jangan khawatir dan takut atas apapun juga. Karena kita punya kuasa di dalam Tuhan. Ku diberi kuasa. Haleluya. Glory. Mulia untuk apa? Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Yes, amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin Tuhan. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Yes. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, berikan sorak-sorai banyak bagi Yesus, Raja segala raja kita. Haleluya. Kami
Silakan duduk kembali saudaraku. Sebentar kita akan menikmati berkat firman-Nya. Kita mau membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan melawat kita melalui firman-Nya. Haleluya. Sejauh barat dari timur, itulah pengampunan Tuhan atas kita. Betapa besar kasih-Nya atas kita. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Sungguh pengampunan-Mu besar buat kami. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Kau yang mengampuni kami Tuhan. Haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Mari katakan dengan sepenuh hati. Oh, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kami, undang Bapak Ibu untuk berdiri. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Haleluya. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Haleluya Yesus. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Amin Tuhan. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Katakan dengan penuh hati kita. Oh, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih. Amin Yesus. Kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Amin. Haleluya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Besar
mengucap syukur buat hari yang indah ini Bapa. Kau telah memberikan kami kasih yang begitu besar hingga kami bisa menjalani hari ini. Kami bisa mengerti arti kata kemurahan-Mu. Kami bisa berjalan di tengah badai. Kini tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Haleluya. Beri kami roh hikmat dan roh pengertian, hingga kami mengerti setiap firman yang keluar, dan firman itu bisa bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami Haleluya. untuk mendengarkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali, kita beroleh kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan, bersedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ya. Bulan yang lalu kita telah belajar tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ada tanda umum, ada tanda pasti. Ya, tanda umum antara lain datangnya Mesias dan nabi-nabi palsu, terjadi peperangan di mana-mana, kelaparan, ya bencana alam, saudara, gempa bumi, juga penyakit menular, istilah Alkitabnya penyakit sampar. Ya tentu saudara, sepanjang waktu kita mendengar terjadi bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, ya juga peperangan-peperangan. Ya, namun sampai saat ini kejadiannya masih sporadis, ya. Artinya masih kadang-kadang, ya sekali-sekali. Namun menjelang kedatangan Tuhan, tanda-tanda umum ini akan terjadi lebih sering dan di seluruh dunia. Kita juga belajar tentang tanda-tanda yang pasti. Nah, kalau sudah ada tanda yang pasti ini, ya, saudara, ini menandakan kedatangan Tuhan Yesus yang sudah amat dekat. Yang dalam istilah Alkitab yang pertama dikatakan Yerusalem dikepung. Ya. Ya, artinya, saudara, Yerusalem ini gambaran dari gereja Tuhan. Ya. Dan juga secara jasmani Israel, ya, baik Israel jasmani maupun gereja secara Israel rohani akan dimusuhi, dikepung, dimusuhi oleh orang-orang luar, ya, anak-anak iblis. Ya, tapi jangan takut saudara, sebab gereja tetap dilindungi dan disertai Tuhan. Amin. Ya, sehingga saudara, kalau kita ditentukan akan diangkat oleh Tuhan, saudara, jangan takut, ya. Tuhan akan memelihara kita. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 51, kita semuanya tidak akan mati, ya. Tapi nanti kita semuanya akan diubahkan, kita akan mengalami pengangkatan. Jadi jangan takut saudara, kalau memang sudah ditentukan akan diangkat oleh Tuhan, saudara, Tuhan akan pelihara kita. Haleluya. Ya, itu tentang tanda pasti yang pertama, Yerusalem dikepung. Kemudian tanda pasti yang kedua, Injil akan diberitakan di seluruh dunia. Saudara, kita lihat pada zaman sekarang, saudara,
ini mungkin saja terlaksana. Karena apa? Karena dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan saudara komunikasi, ya, sehingga seluruh dunia dapat dijangkau dengan mudah melalui alat komunikasi. Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, melalui media massa, ya baik apa yang namanya Facebook atau WhatsApp, saudara, dan lain sebagainya, ya, itu berita keselamatan ini dapat tersebar dengan cepat ke seluruh dunia. Haleluya. Ya, seperti barusan ini terjadi kecelakaan yang menewaskan keluarga seorang artis, saudara, dengan cepat tersebar di seluruh Indonesia. Ya, semua orang tahu. Ya. Nah, saudara, Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Puji nama Tuhan. Ya, itu sebabnya kita sebagai orang percaya yang rindu Tuhan Yesus datang kembali, segera datang kembali, saudara. Mari kita ikut mempercepat kedatangan Tuhan ini. Amin. Ya, caranya apa, saudara? Ya, kita harus memberitakan Injil, ya, kepada sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Beritakan Injil. Haleluya, saudara. Dengan memberitakan Injil itu artinya kita bersikap proaktif, ya, saudara, menanti kedatangan Tuhan. Ya, jadi menanti kedatangan Tuhan itu bukan dengan sikap yang pasif, seperti orang menunggu datangnya kereta api atau datangnya bis atau datangnya pesawat, saudara. Tidak, ya, tetapi dengan aktif. Ya, caranya bagaimana? Dengan memberitakan Injil. Haleluya. Ya, dengan memberitakan Injil artinya kita mempercepat kedatangan Tuhan kembali. Ya, itu sikap yang positif. Ya, kalau betul-betul kita rindu Tuhan Yesus segera datang kembali. Tanda pasti yang ketiga, kekejian berdiri di tempat kudus. Saudara, nah, kita lihat pada akhir zaman ini sebagian gereja, saudara, akan dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang sebenarnya adalah alatnya setan, ya. Seperti sidang jemaat di Pergamos di kitab Wahyu itu katakan iblis bertata di atasnya, ya. Saudara, jadi kita melihat akhir zaman ini akan banyak pemimpin-pemimpin yang jatuh, yang dikuasai oleh dosa, entah itu dosa seksual atau dosa tamak, saudara. Nah, dan ini akan menguasai gereja, sebagian gereja, saudara. Nah, Tuhan berkata kalau tanda-tanda ini sudah ada, saudara, kita harus makin awas, waspada bahwa dia akan segera datang kembali. Nah, pagi hari ini kita melihat bagaimana sikap kita, apa yang harus kita kerjakan, bagaimana cara yang benar untuk bersedia menanti kedatangan Tuhan kembali. Puji nama Tuhan. Kita akan lihat yang pertama, saudara, ini ya. Betul, ya. Oke, jadi kita akan lihat, saudara, ada yang bersedia, ada yang tidak bersedia. Nah, kita akan lihat yang pertama dulu, golongan yang bersedia. Ya, kita baca di dalam, kok macet ya? Coba tolong. Ini ya. Oh, sudah. Oh, bisa. Oh, letal. Ini menungso, saudara, ya, masih on off-nya belum dinyalakan. Haleluya. Kita baca sama-sama
Matius 24 ayat 16 ya. Matius 24 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Saudara, apa yang difirmankan dalam ayat ini, firmankan Tuhan ini, saudara, tentunya tidak bersifat harfiah. Ya, ini punya makna rohani. Yang dikatakan di sini, orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ya. Apa artinya melarikan diri ke pegunungan, saudara? Apa artinya pegunungan di sini? Coba kita baca dalam Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Ya, dikatakan dalam Mazmur 115 ayat 1 sampai 5, nyanyian Daud, ya Tuhan, siapa yang boleh menumpang di dalam kemahmu, siapa yang boleh tinggal di gunungmu yang kudus. Ya, perhatikan ada perkataan gunungmu yang kudus. Ya, jadi kalau tadi dalam Matius 24 ayat 16 mengatakan orang yang di Yudea lari ke pegunungan. Ya, gunung di situ artinya gunung Tuhan, gunung kekudusan Tuhan. Ya, gunung kekudusan Tuhan. Ya, ayat kedua, ia yang berjalan dengan tidak bercela, melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dalam hatinya. Nah, jadi ini diperinci apa saja isinya kekudusan itu. Ya. Ayat ketiga, ia tidak memfitnah dengan lidahnya, tidak melakukan kejahatan terhadap sesamanya, dan tidak membuat celaan kepada kawannya. Ia yang di matanya merendahkan orang-orang tertolak. Ya, ini ayat ini agak sulit dimengerti. Ya, matanya merendahkan orang-orang tertolak. Kok kelihatannya kejam ya? Kalau dalam bahasa yang lain saya baca, saudara, maksudnya punya pandangan sikap yang positif. Ya, kalau orang ini memang tertolak, artinya ditolak Tuhan, dibuang. Ya, orang yang dibuang. Ya, ini orang yang betul-betul melawan firman Tuhan. Ya, berdosa. Ya, ya, kalau kita Tuhan memandang ini orang yang sudah terbuang, ya tidak masuk hitungan, saudara, ya karena dosanya. Ya, kita juga punya sikap yang sama, saudara. Ya, kita tidak boleh dekat-dekat. Ya, bisa-bisa nanti kita terpengaruh. Nah, itu maksudnya. Tetapi yang menghormati mereka yang takut akan Tuhan, yang berjanji sekalipun rugi dan tidak mengubahnya. Haleluya. Ayat kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan bunga dan tidak menerima suap. Melawan orang tidak bersalah. Jadi tadi ini kalau saya bacanya misalnya tidak menerima suap, melawan orang yang tidak bersalah. Ya. Ia yang melakukan semuanya itu tak akan pernah goyah selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, jadi lari ke gunung artinya gunung kekudusan Tuhan. Ya, naik ke gunung kekudusan Tuhan. Ya, sebagai orang percaya, saudara, kalau kita rindu menanti kedatangan Tuhan, ya kita harus mengejar kekudusan. Ya, saudara, berusaha meningkat di dalam kehidupan atau kekudusan hidup ini. Puji nama Tuhan. Saudara, setiap hari kita harus tumbuh di dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, kita tidak perlu menanti
ada tanda-tanda Tuhan akan datang kembali, baik tanda umum maupun tanda pasti. Tetapi saudara, mulai sekarang setiap hari saudara, kita harus meningkat di dalam kekudusan. Ya. Hari ini kita harus lebih benar, lebih kudus daripada kemarin. Ya. Besok harus lebih baik, lebih benar daripada hari ini, saudara. Ya, itu harus menjadi prinsip hidup kita, saudara. Haleluya. Ya, kedatangan Tuhan Yesus mungkin masih lama. Ya, tetapi saudara, kita harus ingat, saudara, memang kedatangan Tuhan untuk dunia, untuk umum, untuk secara global mungkin masih lama. Tapi Tuhan Yesus, Tuhan bisa datang setiap waktu untuk setiap pribadi. Ya, seperti contoh yang tadi saya singgung, saudara, artis yang terkenal umurnya baru sekitar 30 tahun, ya, masih muda. Ya, tapi siapa tahu, saudara, ya, tahu-tahu berangkat, saudara. Ya, ada orang berkata, orang mati itu enggak selalu harus sakit. Ya, orang mati tidak harus selalu tua, betul tidak, saudara? Sewaktu-waktu bisa terjadi. Ya, itu sebabnya, saudara, kita harus siap bertemu dengan Tuhan. Kata kitab Amos pasal 4 ayat 12. Setiap saat, ya, kita harus siap dipanggil oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, itu sebabnya, saudara, kita harus menikah dalam kekudusan setiap hari. Haleluya, haleluya. Ya. Untuk meningkat dalam kekudusan ini tidak otomatis. Kita harus berusaha. Ya. Kita harus punya tekad yang kuat. Haleluya. Ya, Tuhan tidak langsung mengubah kita jadi orang kudus. Tidak, saudara. Itu suatu proses. Ya, sedikit demi sedikit, ya, kita harus meningkat di dalam kekudusan. Haleluya. Saudara, melewati kehidupan sehari-hari, saudara, ya, pergaulan sehari-hari, apa yang kita alami dalam hidup ini, saudara, ya, seperti kitab Amsal mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, demikian juga dengan kita, saudara. Ya, saudara, hidup kita makin hari disucikan, dikuduskan, dihaluskan, ya, melalui proses di dalam kehidupan ini, interaksi, ya, hubungan selama kita hidup di dunia ini dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, bagaimana sikap kita, saudara, bagaimana reaksi kita, ya, terhadap perbuatan orang atau kelakuan orang terhadap kita. Ya, itu yang menentukan, saudara, hasilnya. Bagaimana hasil terakhir, ya, saudara, itu bisa mengubah hidup kita. Puji nama Tuhan. Saudara, jadi yang pertama, saudara, golongan yang bersedia ini meningkat di dalam kekudusan, naik ke gunung kekudusan Tuhan. Yang kedua, kita membaca di dalam Matius 24 ayat 17. Matius 24 ayat 17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ya, ini juga punya arti rohani, saudara. Ya, bukan arti secara harfiah, tapi arti secara rohani. Ya. Orang yang di peranginan di atas rumah atau di sotoh rumah, janganlah turun mengambil barang-barang dari rumahnya. Apa arti rohani sotoh rumah? Ya, berada di sotoh rumah. Nah, kalau kita membaca dalam Alkitab ada beberapa contoh, saudara. Sotoh rumah itu menunjukkan tempat berdoa. Ya, tempat berdoa. Contohnya seperti Petrus, saudara, di Kisah Rasul pasal 10 ayat 9, pada tengah hari dia naik ke atas, ya, saudara, ke tingkat atas rumahnya untuk berdoa. Ya, haleluya. Demikian juga dengan Daniel. Ya, Daniel 3 kali sehari, saudara, dia naik ke tingkat atas rumahnya untuk berdoa.
Ya, dia buka jendela, ya, saudara, menghadap ke Yerusalem. Ya, kita harus tahu waktu itu Daniel ada di Babel, di pembuangan di Babel, saudara. Ya, makanya kita harus menghadap Yerusalem untuk berdoa. Ya, saudara lihat dalam Alkitab ini orang-orang suci dalam Alkitab, saudara, mereka punya waktu khusus untuk berdoa, ya, jam-jam waktu untuk berdoa. Ya, dalam Alkitab memang tidak ditulis aturannya, ya sehari berapa kali, tidak ada, saudara. Ya, terserah kita masing-masing, saudara. Ya, tapi kita harus menentukan, ya, saudara, kita harus punya waktu-waktu khusus untuk kita berlutut, berdoa, menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Amin. Itu artinya kita bersedia, saudara, ya, berada di soto rumah. Ada waktu-waktu khusus untuk berdoa, mencari hadirat Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya. Ya, arti soto rumah yang lain, ya, soto rumah yang lain adalah tempat untuk, saudara, menyerukan rahasia firman Tuhan. Ya, kita mendapat rahasia firman Tuhan. Ya, seperti ditulis dalam Matius pasal 10 ayat 26 dan 27. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Ya, dari atas atap rumah. Ya, ini gambaran soto rumah. Soto rumah, saudara. Kita menyerukan firman Tuhan. Ya, rahasia-rahasia firman Tuhan. Pada akhir zaman ini, saudara, Tuhan akan membuka rahasia-rahasia firman Tuhan yang dahulunya tertutup, yang termeterai. Tuhan akan bukakan rahasia firman Tuhan satu persatu, sehingga kita bisa mengerti lebih jelas akan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, kita melihat ini harus menjadi gaya hidup kita, ya, gaya hidup soto rumah. Saudara, mencari hadirat Tuhan melalui doa dan firman Tuhan. Seperti contohnya, saudara, contohnya jemaat yang awal, ya, gereja awal. Saudara, maaf ini terlalu cepat, ya, maaf. Nah, seperti contohnya gereja hujan awal, ya, dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Saudara, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya, dalam persekutuan doa dan memecahkan roti, ya. Artinya perjamuan suci, saudara. Ya, saudara, bukan saja di gereja, bahkan di rumah-rumah, ya, saudara. Mereka bersekutu dalam doa, pengajaran firman Tuhan, juga dalam perjamuan suci. Haleluya. Saudara, dengan semuanya ini, saudara, maka gereja akan cepat bertumbuh di dalam kesempurnaan, saudara. Haleluya, ya. Puji nama Tuhan. Kita harus menjadikan gaya hidup sotoh rumah ini, saudara, di dalam hidup kita sehari-hari. Ya, kalau kita sudah ada di atas, jangan turun ke bawah, ya. Cuma memikirkan hal-hal yang fana, saudara. Perkara duniawi, hal-hal yang fana, ya, kita harus atur sebaik-baiknya, saudara, ya. Tetapi jangan sampai kita terikat, saudara. Haleluya. Kita atur secukupnya, saudara. Kalau kita diberi Tuhan, diberkati dengan rezeki yang cukup, kita mengucap syukur, saudara. Ya, saudara, jangan habiskan waktu kita hanya untuk perkara-perkara duniawi, hal yang fana. Ya, tetapi ingat, saudara,
kita harus selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Carilah perkara-perkara yang di atas, ya, seperti dalam surat Kolose pasal 3, ya, bukan yang di bumi. Haleluya. Nah, ini yang kedua, ya. Orang yang di sotoh rumah jangan turun ke bawah. Ya. Kemudian kita lihat yang ketiga dalam Matius pasal 24 juga ayat yang 16 dikatakan, orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ya, saudara, apa artinya di ladang? Ya, saudara, ladang di sini tidak lain adalah tempat pelayanan, saudara. Ya, tempat pelayanan bagi Tuhan, saudara. Jadi untuk kita menyati kedatangan Tuhan yang kedua kali, cara yang baik, saudara, ya, kita harus berada di tempat pelayanan, di ladangnya Tuhan, ya, di ladangnya Tuhan, saudara. Ya, untuk apa, saudara? Ya, kita melayani, ya, saudara. Nah, saudara, kita melayani selama kita di dunia ini, ya, terhadap orang luar, ya, kita memberitakan Injil, ya, saudara. Firman Tuhan mengatakan, lihat ladang telah menguning, siap untuk dituai, saudara. Nah, ini menjadi tugas kita, menuai jiwa-jiwa, cari jiwa-jiwa, ya. Saudara, satu hal yang paling berharga di hadapan Tuhan itu adalah jiwa-jiwa, saudara. Itu yang bisa kita bawa menghadap Tuhan, saudara. Ya, jiwa-jiwa yang kita menangkan buat kerajaan sorga, saudara. Itu adalah mahkota kita, menjadi kemuliaan kita. Haleluya, saudara. Ya, harta benda pasti harus kita tinggalkan semua, saudara. Ya, baik emas, perak, semuanya kita tinggalkan. Ya, tetapi yang bisa kita bawa adalah jiwa-jiwa. Ya, itu sebabnya, saudara, ya, jangan saudara, jangan lemah, ya. Tapi mari kita makin giat, ya, saudara, makin giat memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil pada orang di sekitar kita, saudara. Haleluya. Istimewa orang-orang yang di dekat kita, saudara. Ya, mungkin keluarga kita, teman kita, saudara, ya, beritakan Injil. Puji nama Tuhan. Nah, itu terhadap orang luar kita beritakan Injil. Ya, terhadap orang dalam, saudara-saudara seiman, apa yang kita lakukan, saudara? Ya, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendorong satu dengan yang lain. Seperti dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin mendekat. Haleluya, saudara. Nah, ya, ini yang kita lakukan, ya, saudara. Terhadap orang luar kita memberitakan Injil, terhadap orang dalam, saudara-saudara seiman, saudara, kita saling mendorong, saling menguatkan, saling menasihati, ya. Puji nama Tuhan, saudara, ya. Haleluya. Kita perlu belajar memperhatikan orang yang ada di sekitar kita, ya. Dikatakan tadi dalam ayat 24:16, orang yang ada di ladang janganlah kembali mengambil pakaiannya, ya. Arti pakaian di sini adalah hidup yang lama, saudara, ya. Hidup yang dikuasai oleh kepentingan, mementingkan diri sendiri, ya. Itulah pakaian yang lama, saudara. Jangan kembali, ya, jangan diambil lagi, saudara. Tapi mari, saudara, kita mau belajar memperhatikan kepentingan orang lain, ya, seperti ditulis dalam Filipi 2 ayat 4. Janganlah kita
hanya mementingkan diri sendiri, tapi ingat kepentingan orang lain juga. Saudara, pastikan dirimu ya, ketika Tuhan datang kembali, kita ada di ladangnya. Amin. Kita ada di ladang Tuhan, melayani Tuhan ya, menjadi berkat bagi orang lain, berbuah untuk orang lain. Puji nama Tuhan ya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya ketika datang kembali sedang melakukan tugasnya. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, itu tadi semuanya, saudara, orang-orang yang bersedia, ya, orang-orang yang bersedia. Yang pertama tadi, yang di Yudea lari ke gunung, artinya meningkat dalam kekudusan. Yang kedua, berada di suatu rumah jangan turun, ya, artinya setia, bertekun mencari Tuhan. Haleluya, mencari hadirat Tuhan, baik dalam doa maupun dalam firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, setia dalam pelayanan di ladang Tuhan. Haleluya. Nah, itu semua tadi golongan yang bersedia. Ya. Sekarang kita masuk dalam golongan yang ya celaka. Tentunya kita jangan sampai masuk golongan ini, saudara ya. Ya, golongan yang dikatakan dalam firman Tuhan, golongan yang celaka. Ya, apa saja? Coba kita baca dalam Matius 24 ayat 19a. Ya. Matius 24 ayat 19a, dikatakan di situ, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Ya, tentu ini bukan secara harfiah, saudara. Ya, tidak salah ibu hamil, saudara, asal dari suaminya, ya tentunya, saudara. Ya, tapi tentunya bukan secara harfiah. Apa artinya hamil di sini, saudara? Ya. Hamil di sini artinya hamil keinginan yang berdosa, ya, hamil hawa nafsu. Ya, ini yang dilarang, ya, saudara. Ini yang dikatakan celaka. Ya, kalau kita mengandung keinginan-keinginan yang berdosa, kita, saudara, mengandung, saudara, hawa nafsu, kejahatan. Ya, Yakobus 1 ayat 14 dan 15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, ini keinginan dosa, keinginan daging, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ya, dikandung, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Nah, saudara, ya, ini yang harus kita perhatikan, saudara. Jangan berpikir dosa, jangan simpan dosa, ya, saudara. Ya, sebab itu kita harus hati-hati memperhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Ya, sebab keinginan itu, perkara-perkara dosa itu masuknya lewat apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Ya, saudara, ya, sebab itu hati-hati, jangan main-main dengan dosa. Ya, saudara, hati-hati dengan pergaulan kita. Ya, pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Ya, saudara. Juga pergaulan di dunia maya, saudara. Ya, saudara, saya percaya hampir semua orang sekarang ini punya yang namanya smartphone, ya, bukan handphone lagi, saudara. Ya. Kalau handphone itu zaman 20 tahun yang lalu cuma bisa untuk telepon, untuk SMS, ya, itu handphone. Tapi sekarang namanya smartphone. Artinya apa? Telepon cerdas, telepon cerdik, telepon pintar. Ya, memang kita lihat dengan smartphone bisa macam-macam, saudara. Ya, macam-macam. Ya, ya, bisa untuk
foto, ya, bisa untuk video, ya, bisa mengirim gambar, ya. Kalau di handphone dulu cuma bisa ngirim tulisan, sekarang bisa mengirim gambar, ya, video bisa dikirim. Ya kalau videonya baik, kalau gambarnya baik, saudara. Ya sekarang ini gambar-gambar yang rusak, ya, yang merusak moral, ya, gambar-gambar porno dan lain sebagainya, saudara. Hati-hati, ya, saudara. Ya, saudara, perhatikan, jangan sampai itu menguasai pikiran kita. Ya, lama-lama, saudara, kalau orang dikuasai seperti itu, ya, dia akan melahirkan dosa. Ya, saudara. Ya, begitu ada terpikir dalam diri kita, saudara, kita harus buang dalam nama Yesus. Ya, minta tolong Roh Kudus, ya, dalam nama Yesus, saudara. Sebab itu mari, ya, kita mau selalu belajar penuh Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Itu perlunya, saudara, ya, supaya kita bisa mengalahkan, mematikan segala keinginan daging. Surat Galatia pasal 5 ayat 16, saudara, ya, dengan roh kita bisa mengalahkan keinginan daging. Puji nama Tuhan. Itu golongan celaka yang pertama, ya, ibu-ibu yang hamil. Yang kedua, nah, ibu-ibu yang menyusui bayi, ya, saudara, celaka. Ya, ibu-ibu yang menyusui bayi. Ya, ini sekali lagi bukan dalam arti harfiah, saudara, ya. Ya, tidak apa-apa orang punya anak, punya bayi disusui, malah harus, ya, harus, saudara, ya, sebaiknya diberi susu sendiri daripada susu sapi, saudara, ya, lebih sehat, lebih baik susu ibunya. Haleluya. Nah, apa artinya ini, saudara, ya? Tadi kita lihat itu tadi yang pertama masih dalam kandungan, sekarang sudah lahir, jadi bayi, ya, ya, tadi cuma berubah keinginan, sekarang sudah jadi dosa. Ya, seperti ibu terikat erat dengan bayinya. Ini gambaran orang yang terikat dengan dosanya. Ya, saudara, ya, orang ada jadi kalau orang mulai dari pikiran, ya, mulai berpikir akhirnya jadi perbuatan. Ya, kalau berbuat berulang kali akhirnya jadi apa? Kebiasaan. Ya, lama-lama jadi apa? Karakter. Nah, saudara, ya, ini seperti bayi, saudara, sudah terikat pada dosanya, merasa nyaman dengan dosanya, ya, sehingga sulit untuk bertobat, ya, saudara, sulit untuk bertobat, apalagi disusui. Ya, apa artinya, saudara, menyusui di sini? Ya, dalam Roma 13 ayat 14, Roma 13 ayat 14, terjemahan lama, melainkan hendaklah kamu bersalut dengan Yesus Kristus Tuhan itu dan jangan melasatkan tabiat daging atau tabiat tubuhmu sehingga menguatkan hawa nafsu. Ya, saudara, melasatkan daging, ya, seperti tadi, ya, dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, saudara, ya, itu melasatkan daging, menguatkan daging, saudara. Ya, kita harus dengan tegas membuangnya, saudara, di dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Nah, golongan celaka yang ketiga, jangan sampai engkau lari pada musim dingin. Ya, Matius 24 ayat 20a, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Ya, tentunya ini juga bukan secara harfiah tapi secara rohani. Jangan sampai kita mengalami kedinginan rohani, ya. Jangan sampai rohani kita dingin, saudara. Tuhan ingin kita tetap menyala-nyala, ya, berapi-api untuk Dia. Amin. Surat Roma 12 ayat 11 mengatakan, Roma 12 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ya, jadi Tuhan ingin kita menyala, jangan sampai dingin, saudara. Ya, kita tetap menyala-nyala, berapi-api.
ya, penuh sukacita, penuh dengan gairah, ya, mengikut Tuhan. Haleluya. Mengapa orang bisa dingin rohaninya? Dalam Wahyu 3 ayat 15 dan 17, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Saudara, jadi kita lihat di sini mengapa orang bisa dingin rohaninya, saudara, karena kenyamanan hidup secara jasmani, ya, seperti sidang jemaat di sini, saudara, ya, yang dikatakan tidak panas tidak dingin sebab merasa aku kaya, ya, aku tidak kekurangan apa-apa, ya, aku sudah nyaman, ya, aku sudah enak. Nah, ini yang seringkali membuat rohani jadi dingin, saudara. Ya, kenapa negara-negara di Eropa yang dulunya, ya, saudara, menjadi pusat kekristenan sekarang justru menurun, saudara. Ya, apalagi kaum mudanya sudah jarang ke gereja. Ya, saudara, gereja-gereja yang dulunya megah, yang indah, saudara, sekarang bukan lagi untuk beribadah, tapi jadi museum, saudara. Jadi tempat destinasi wisata, ya, cuma untuk dipertunjukkan, saudara, kemegahannya, bukan lagi untuk beribadah. Ya, sayang sekali gereja-gereja yang begitu indah, saudara, ya, sia-sia, hanya jadi tontonan saja, saudara. Karena apa? Kenyamanan hidup. Nah, saudara, hal yang lain dalam Matius 24 ayat 16, mengapa rohani bisa dingin? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ya, kenajisan, kejahatan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, ya, karena kedurhakaan, karena dosa, saudara, ya, maka orang mengalami kedinginan rohani, tidak punya gairah akan hal-hal rohani, ya, saudara, karena tertarik akan hal-hal yang fana, karena puas dengan anggur yang lama, ya. Orang yang sudah puas dengan anggur yang lama, seperti yang ditulis dalam Lukas 5 ayat 39, saudara, orang yang sudah puas dengan anggur yang lama tidak lagi ingin akan anggur yang baru. Nah, saudara, rohani jadi dingin. Jangan sampai pada waktu Tuhan datang kembali kita sedang kedinginan rohani, saudara. Ya, tapi Tuhan ingin kita tetap menyala-nyala buat Dia. Haleluya, haleluya. Yang keempat, ya, golongan celaka yang keempat, ya, ini tadi Lukas 5 ayat 39. Tidak seorang pun yang telah minum anggur yang tua atau yang lama ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu lebih baik. Ya, jangan sampai kita dikuasai oleh anggur yang lama. Nah, yang keempat, Matius 24 ayat 20b, ya, jangan sampai pelarianmu terjadi pada hari Sabat, ya, jangan pada hari Sabat. Ya, ya, tentu ini juga bukan arti harfiah, ya, tapi arti rohani. Apa artinya Sabat, saudara? Ya, Sabat itu, saudara, kalau zamannya Taurat orang tidak boleh bekerja, ya, ibadah, saudara, secara Taurat, ya. Jadi Sabat ini ibadah secara Taurat, ibadah lahiriah, ya.
Saudara, orang-orang yang hanya mementingkan hal-hal lahiriah dalam ibadahnya, hal-hal ritual, ya. Ini namanya roh, orang-orang yang dikuasai roh agamawi. Ya, coba memperhatikan yang kelihatan saja, hal-hal luar saja, ya, seperti orang-orang Yahudi pada zaman Taurat dulu, saudara. Ya, mereka begitu kaku melakukan perintah hari Sabat. Pokoknya hari Sabat tidak boleh kerja. Ya, ada batasan-batasan tertentu, ya, aturan-aturan tertentu. Ya, kalau hari Sabat paling banyak harus berjalan berapa kilometer, itu ada aturannya zaman dulu, saudara. Ya, yang penting tidak boleh melakukan apa-apa. Sampai-sampai ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, diprotes. Ya, ya, saudara. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dari Sabat, diprotes. Ya, ya, sehingga Tuhan Yesus berkata, ya, Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ya, ya. Tidak salah melakukan perbuatan yang baik di hari Sabat. Masa kalau kamu lihat dombamu kecemplung sumur pada hari Sabat, kamu diam saja? Ya, tentu akan kamu tolong, kamu tarik keluar. Ya, apalagi orang ini sakit, ya, orang lumpuh, ya, orang sakit sudah sekian tahun dikuasai oleh iblis. Ya, masa kita tidak boleh menolong, saudara? Nah, itu ibadah secara lahiriah. Ya. Kita lihat zaman sekarang ini mulai ada, ya, saudara. Kita lihat, ya, kadang-kadang kita hanya menilai seseorang, ya, seperti seorang hamba Tuhan penginjil, ya, kalau dia berdoa lalu orang yang ditumpang kita akan roboh, ya, wah ini pendeta hebat ini, ya, yang ditumpangi tangan roboh. Ya, kita coba lihat fenomenal saja, ya, luar, ya. Berapa tahun yang lalu kita dengar orang tertawa dalam roh, ya, ya, tapi sekarang sudah tidak dengar lagi suaranya, ya. Atau saudara, orang yang memakai minyak urapan secara berlebihan, ya, tentu tidak salah kita berdoa dengan minyak urapan, kita doakan orang sakit. Itu dalam firman Tuhan juga ada, ya, mengolesi dengan minyak, ya. Tapi sekarang saudara, ada yang pakai minyak urapan berlebih-lebih. Bahkan minyak urapan itu diperjualbelikan, ya. Sampai rumah-rumah diminyai, ya. Kalau mau pergi kendaraannya diminyai, diurapi, saudara. Ya, saudara, itu halal lahiriah, ya. Saudara, belakangan ini ramai lagi muncul pengikut-pengikut Yahweh, ya. Jadi orang tidak boleh lagi manggil Allah, ya, tidak boleh pakai nama Allah, ya, saudara. Tapi harus pakai nama Yahweh, ya. Padahal di kitab Ibrani juga tidak ada tuh Yahweh, saudara. Ya, yang ada YHWH, ya, itu tidak bisa diucapkan, saudara. Ya, coba huruf konsonan, huruf mati, saudara. Ya, jadi orang Ibrani itu tidak berani menyebut nama Tuhan, ya. Yahweh itu ditambahi sendiri, ya, saudara, supaya bisa diucapkan. Ya, orang Yahudi sendiri tidak ngerti Yahweh itu apa, ya. Ya, jadi saudara lihat, sampai sekarang saya lihat mereka, saya perhatikan, tidak cuma perkataan Yahweh, mereka juga mau hidup seperti orang Yahudi, ya, pakai jubah Yahudi, pakai sorbannya orang Yahudi. Waduh, saudara, ya, itu namanya ibadah jasmani, ya, saudara. Ibadah yang Sabat ini, saudara, roh Sabat ini, saudara, ya, ibadah lahiriah, ya, saudara. Tuhan tidak ingin seperti itu, ya, saudara. Hal-hal lahiriah, ya, seperti ketika
Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ya, orang Yahudi menyembah di Yerusalem, ya, sedangkan orang-orang Samaria menyembah di gunung mana itu saya lupa, saudara, ya. Jadi mereka pentingkan tempat, ya, tapi Tuhan berkata, ya, ada waktunya nanti orang menyembah Tuhan, ya, menyembah Allah bukan di tempat A atau B, tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ya, kita menyembah secara rohani. Saudara, menyembah dalam roh. Roh kita harus sungguh mencari Tuhan, harus tidak bergantung tempat. Di mana saja kita bisa menyembah Dia. Haleluya. Yang penting, saudara, kita dipimpin Roh Kudus. Menyembah dalam roh dan hidup benar. Itu yang penting, saudara. Ya, haleluya, haleluya. Kalau kita hidup benar, saudara, ya, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti dengar. Amin, haleluya. Jadi yang penting, saudara, kita harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Nah, ini tadi Matius 4 ayat 23-24. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Roh itu akan memberi kita kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita tidak lagi terikat akan perkara-perkara jasmani. Puji nama Tuhan. Nah, ini golongan yang celaka, saudara. Ya, jangan sampai kita lakukan atau kita alami. Tapi mari kita mau seperti yang golongannya bersedia tadi, saudara. Hidup dalam kekudusan, ya, saudara. Lalu saudara cari hadirat Tuhan, ya, bersekutu dengan Tuhan di atas soto rumah, ya. Saudara berdoa dan mencari hadirat Tuhan. Saudara bersekutu dengan firman Tuhan dan jangan lupa melayani di ladang Tuhan. Nah, ini saudara, ya, Tuhan Yesus datang kembali, ya, sebagai kesimpulan Dia akan datang kembali. Ya, bisa secara umum untuk semua orang yang kita tidak tahu kapan waktunya, saudara. Ya, haleluya. Tetapi jangan lupa, saudara, Dia bisa datang secara pribadi setiap waktu, kapan saja, untuk setiap orang. Ya, sebab itu kita harus bersedia. Nah, bagaimana kita bersedia? Kita harus hidup dalam kekudusan. Seperti tulis dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Puji nama Tuhan. Ya, kita harus meningkat dalam kekudusan, makin meningkat. Ya, kita menjadi sempurna. Ya, yang diceritakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, ya, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat celah pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, haleluya, saudara. Ya, ini menjadi kerinduan kita semuanya. Haleluya, ya. Makin kudus sampai sempurna. Kudus dalam seluruh segi hidup kita, tanpa cacat, kata firman Tuhan, ya, pada waktu Dia datang kembali. Puji nama Tuhan. Alangkah indahnya, saudara, ya. Haleluya. Saudara, kalau kita boleh menghadapkan diri kita, ya, dalam keadaan kudus tanpa cacat dan celah, ya, dan jangan takut, saudara, ya. Dia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Kalau kita punya kerinduan, Tuhan akan menolong kita. Dia setia, saudara. Haleluya. Dan Dia akan menolong kita, menyertai kita sampai kesudahan. Tuhan Yesus memberkati, saudara, ya. Haleluya. Ini artinya saudara, kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua, meningkat dalam kekudusan, saudara, sampai sempurna, ya. Dan jangan lupa, saudara, selama kita hidup dalam dunia ini, saudara, mari kita menjadi saksi Tuhan, bersaksi dan menjadi saksi Tuhan dalam ladang Tuhan, melayani dengan setia, ya. Haleluya. Saya ingin mengajak saudara menyanyi satu pujian, ya, saudara, ya, seperti tadi kita lihat, saudara,
kita bersedia, sikap kita bersedia yaitu untuk meningkat dalam kekudusan hidup ini. Ya, kita pujikan satu pujian, sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini. Haleluya. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Mari kita pujikan kor ini, kita akan berdiri bersama-sama. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Jiwa rohku ku serahkan padamu, ku namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kuduskan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Jiwa rohku ku serahkan padamu. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulia namamu ya Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Saya undang Pak Tomo pimpin kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, seperti pujian yang telah kami persembahkan kepada Engkau pada akhir ibadah, oh Tuhan, dalam mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami senantiasa boleh mendapatkan suatu kekudusan yang datang dari Engkau yang Maha Kuasa, untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang tiada lama lagi ini Tuhan. Jadikan kami umat-Mu, jemaat gereja Bethel Tabernakel Maranatha Ponorogo ini Tuhan, untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang tiada lama lagi ini, untuk menjadi golongan yang bersedia Tuhan, untuk senantiasa boleh diperkenan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami Engkau selalu ajarkan untuk menjadi orang-orang yang selalu taat setia Tuhan, di dalam kami berbakti dan melayani Engkau dalam setiap waktu.
Tuhan, apapun yang telah Engkau kehendaki melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, biarlah ini semua boleh menjadi perhatian kepada kami, untuk kami tunggu sungguh Tuhan bisa melakukan atas pertolongan dari kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, namun kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan tetap mengajarkan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kehidupan kami, untuk kami boleh meningkatkan iman percaya kami, untuk makin disempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami bersama akan menerima perjamuan kudus, di mana sungguh Tuhan melalui perjamuan ini biarlah kami semuanya boleh dikuatkan iman percaya kami, makin dikokohkan oleh kuasa dari perjamuan kudus yang saat ini akan kami terima bersama. Terima kasih kami yakin dan percaya Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha mengabulkan doa permohonan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Saudara yang sudah dibaptiskan boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita pujikan kembali korin berulang kali. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Puji Roh-Mu. Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur, nanti akan diberi petunjuk untuk cara membukanya. Ya. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Silakan Bapak Ibu membaca firman Tuhan yang ada di perjamuan ini. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. 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 Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, nanti Saudara Dedi akan membuka cara membuka apa yang namanya. Bapak Ibu, roh. terima kasih Ini anggur buat nih. waktunya. Silakan dibaca ayat ini. Jadi sebelum perjamuan, tolong yang slide satunya Mas. Terus, ya. Sekarang perjamuan kita ada ayat Alkitabnya. Kita harapkan ayat-ayat yang ada di roti perjamuan itu boleh menjadi rema. Oleh sebab itu tidak usah dipilih, ambil saja baca. Dan kita harapkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di sini itu bisa menjadi rema buat kita. Lalu Bapak Ibu cara membukanya. Lah, ini ada 2 plastik ya. Satunya roti, satunya anggur. Membuka roti ini dipegang, ditahan, lalu ini yang dibuka. Jadi plastik yang atas ini yang dibuka, yang ada tanda panahnya ini dipegang. Sehingga nanti terbuka, akan rotinya bisa diambil. Ketika roti sudah diambil, nanti kita perjamuan makan, lalu ini nanti ketika perjamuan minum, ini yang baru dibuka yang ada tanda panahnya ini. Bukanya mudah, mungkin Bapak Ibu pertama kali jadinya sepertinya repot, tapi nanti kalau terbiasa pasti bisa. Anggur yang baru harus kita terima, amin. Ya,
Jadi mungkin pertama kali akan kelihatannya susah, kok ribet ya? Iya, ini lebih higienis Bapak Ibu, ya. Gelasnya selesai langsung dibuang, ya. Jadi ini lebih higienis. Cuma memang pertama saja. Jadi sekali lagi, buka rotinya pakai plastik ini, ininya ditahan pakai jempol yang ini, ditahan lalu dibuka. Nanti waktu ini sudah selesai perjamuan rotinya, baru ketika kita buka anggurnya kita sobek yang ada tanda panahnya ini. Bukanya mudah. Itu dipahami Bapak Ibu? Ayatnya dibaca ya. Oleh sebab itu nanti dalam setiap perjamuan kami memberikan waktu untuk membaca ayat yang tersedia. Kalau ada yang sulit, tolong angkat tangan. Coba rotinya aja dibuka yang atas. Nanti dibantu yang muda. Tolong nanti yang muda Ada bisa yang- bantu. Ada yang kesulitan buka enggak? Yang Coba belajar rotinya. buka yang rotinya rotinya dulu. aja. Rotinya dulu. Ini ditahan. Yang plastik yang bukan tanda panah, yang tanda panah ini ditahan, yang plastiknya yang dibuka. Pelan-pelan saja. Ya. Oke, bisa semua? Ada yang tidak bisa? Ada yang sulit? Ayo kita berdiri bersama-sama, saudara, ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita pegang roti, saudara. Haleluya. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari kita pegang roti, saudara. Sebelum kita makan perjamuan kudus ini, periksa hatimu masing-masing. Adakah kita menyimpan dosa, menyimpan kedengkian, menyimpan iri hati, dan lain-lain yang tidak berkenan kepada Tuhan? Mari kita buang semuanya dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dengarlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Haleluya, haleluya. Kita pegang cawan, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah terpecah buat kami, darah-Mu tercurah buat kami Tuhan, untuk menebus kami. Segala puji kemuliaan banyak bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adapun cawan berkat yang kita berkati, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, hidup kami makin dekat dengan Engkau Tuhan, makin lekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Biar ini mendorong kami untuk makin hari kami makin disucikan, dikuduskan, menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami sadar Tuhan, tidak lama Engkau datang kembali Tuhan. Kuatkan kami, tolong kami Tuhan, untuk kami boleh tetap setia Tuhan, dan tetap berapi-api, menyala-nyala untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami sembahkan kepada Bapa dalam surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat datang buat setiap kita yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 sampai 10 tempat ini. Sekolah Minggu juga pukul 9 di tempat ini setiap hari Minggu. Setiap hari Jumat ada persekutuan doa malam. Lalu yang berulang tahun, sudah ya kemarin. Laporan persembahan 31 Oktober 2021, persepuluhan 255.000, kolektor 360.000, kas kasih 432.000. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat. Selepas ibadah, yang latihan kur harap tinggal untuk latihan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Rapat itu. Haleluya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tapi bila Allah Roh Kudus akan berbicara lebih jauh, sehingga kami boleh mengerti lebih dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Haleluya. Tuhan mohon perlindungan-Mu, penjagaan-Mu untuk bangsa kami ya Tuhan. Haleluya. Tolong para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai yang terendah. Tuhan tolong mereka semuanya, berikan hikmat, akal budi untuk dapat mengambil langkah-langkah Tuhan strategis untuk memimpin dan bangsa negara kami pada saat ini. Kami bersyukur, kami pun melihat Tuhan pandemi COVID-19 hari-hari ini mulai menurun. Tuhan tolong, haleluya, agar Tuhan pandemi ini benar-benar bisa lewat, bisa Tuhan lenyap dari bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya bangsa dan negara kami dapat dengan bebas Tuhan, haleluya, makin berkembang, makin maju, makin aman. Oh haleluya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akan sebentar kami semua anak-anak-Mu Tuhan yang akan meninggalkan tempat ini. Tuhan tolong kami semuanya, haleluya. Mungkin ada yang sakit,
Kiranya Tuhan jamah akan sembuh, sehat dan kuat kembali. Yang dalam masalah persoalan Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, mari saudara kita persiapkan diri untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya kasih-Mu ya Bapa, anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semuanya. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyerang Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Haleluya. Baik, mulai sekarang sampai selamanya, dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, dimanapun kami berada, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam Ibu bertemu kembali pada ibadah berikutnya. Amin. Diberi kuasa. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.